Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawanku di konten kita, konten berbagi. Berbagi apa? Berbagi segala sesuatu yang masih berkenaan dengan kehidupan. Sebagaimana yang kemarin kita melanjutkan tentang eh, penjernihan mata hati dan indera keenam. Ya, waktu itu kita sudah sampai kepada tahap keempat, yaitu yang kemarin adalah takwa kepada Allah ya kawan. Jadi itu tahap yang pertama, itu kita sambil mengingat lagi ya, karena ini sudah cukup lama baru saya membuat konten lagi. Yaitu yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah mujahadah, yang ketiga adalah yang ketiga adalah membangkitkan rasa takut kepada Allah. Yang keempat adalah takwa. Dan ini adalah yang kelima, tahap kelima, yaitu menumbuhkan cinta sejati. Ya, kita mengerti kawan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang sangat sensitif dan sangat luas juga ya kawan. Ada cinta kepada makhluk, ada cinta kepada Allah. Dan yang akan kita bahas di sini tentu saja adalah cinta kepada Allah, karena tidak ada cinta yang sejati melainkan cinta Allah Subhanahu wa taala, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mencintai kita melebihi apapun. Bahkan ada di dalam hadis yang menjelaskan bahwa Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Artinya kasih sayang Allah itu, seorang ibu itu yang mencintai anaknya itu, seorang ibu, kita tahu cinta seorang ibu itu sangat besar terhadap anak-anaknya ya. Sementara kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu terhadap anak-anaknya. Jadi kita bisa membayangkan sendiri betapa besarnya cinta Allah SWT kepada hamba-hambanya. Dan hanya cinta Allah yang selalu ada. Karena cinta kepada makhluk kadang kita akan kecewa. Kadang kita mencintai sesuatu atau seseorang, itu kita hasilnya hanya akan membuat sakit hati, hanya akan membuat kecewa, kadang menimbulkan kesedihan-kesedihan. Dan seandainya cinta itu tidak terrealisasi atau tidak terlaksana atau bertepuk sebelah tangan, maka itu akan menimbulkan luka, sedih, dan penderitaan ya kawan. Jadi cinta yang menimbulkan kebahagiaan hanyalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada apa yang diwajibkan setelahnya. Iya kawan-kawan, aku sedang membuat, maaf ya kawan, aku ini sedang membuat kreasi-kreasi, mencoba mengkreasikan kerudungku kawan. Soalnya biar nggak bosen ya, tiap hari begitu. Kadang aku coba-coba buat begini, buat begitu gitu. Aku karang-karang sendiri gitu ya. Lucu ya kawan. Ya, ini adalah hasil kreasiku sendiri kawan. Jadi aku membuat kreasi kerudung agar tidak membosankan ya kawan. Oh ya kawan, kita lanjutkan ya. Cinta kepada Allah itu adalah cinta yang hakiki. Cinta kepada Allah tidak akan pernah kecewa, karena saat kita mencintai Allah, Allah tidak akan menolak cinta hambanya. Tetapi kadang kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, kita juga akan diuji kawan. Kita akan diminta bukti-bukti apa benar kita cinta kita itu. Buktinya apa? Ya banyak ujian nanti. Kalau kita berani menyatakan cinta, pasti kita akan diuji oleh yang kita cintai untuk mengetahui seberapa besar cinta kita. Walaupun itu kalau terhadap makhluk ya kawan. Kalau terhadap Allah,
Tentu saja Allah Maha mengetahui seberapa kemampuan kita, seberapa kekuatan kita, dan seperti apa diri kita. Allah Maha mengetahui. Tapi bukan berarti Allah memberikan ujian karena Allah tidak tahu, tapi itu justru untuk diri sang pecinta itu sendiri mengukur sampai mana cintanya itu, untuk agar diri yang sang pecinta tahu sebesar apa dan sekuat apa, atau ya sebanyak apa dia mencintai. Kalau Allah Maha tahu tanpa harus apa ya, kita membuktikan Allah tahu kok, Allah itu tahu cinta benar apa tidak. Tapi justru Allah menguji itu agar kita sendiri itu yang mencintai, itu yang mengaku mencintai itu tahu seberapa besar sih cinta kita. Benarkah sudah kita saat kita mengaku mencintai dan ternyata saat diuji kita gagal, artinya berarti kita harus malu. Kita mengaku cinta tapi kenyataannya kita tidak bisa berkorban, kita tidak bisa membuktikan cinta kita kepada yang kita cintai. Itu untuk mengetahui, untuk diri kita sendiri agar kita tahu benar atau tidaknya cinta kita, atau sebesar apa cinta kita kepada yang kita cintai. Jadi saat kita mencintai, jangan berharap akan mulus dan tak akan ada ujian. Justru saat Anda menyatakan cinta, disitulah dimulai ujian untuk mengetahui benarkah cinta itu, seberapa besar cinta itu. Dan itu untuk menunjukkan kepada diri kita sendiri, ya seperti itulah ternyata cinta kita, sebesar itulah ternyata cinta kita. Jadi bukan untuk Allah, bukan Allah nggak tahu. Allah menguji bukan karena Allah nggak tahu, tapi Allah sendiri ingin memberitahu kita bahwa cinta kita itu seperti itu kapasitasnya, begitu ya kawan. Seperti itu kualitasnya, begitu. Nah, cinta kepada Allah ini sebaiknya kita miliki, kawan. Ada 3 hal yang menandai atau ciri-ciri seseorang itu cinta kepada Allah. Itu ini menurut sebuah pendapat ya kawan, sebuah pendapat di dalam sebuah buku yang saya temukan di dalam buku karya Imam Al-Ghazali yang sudah sudah ditulis ulang gitu ya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu di situ dijelaskan bahwa cinta itu ada 3 hal. Kondisi cinta atau cinta itu ada 3 hal, yaitu 1, saat seseorang lebih memilih firman-Nya. Ini cinta kepada Allah maksudnya ya kawan. Seseorang lebih memilih firman-Nya. Kemudian seseorang akan lebih memilih untuk bersamanya. Bersamanya itu bersama Allah tentu saja, bersama yang dicintainya, daripada kebersamaan dengan makhluk. Dan yang kemudian yang ketiga yaitu dia akan lebih memilih keridhaan Allah daripada keridhaan makhluk gitu ya. Jadi misalnya dia melakukan sesuatu gitu, yang sesuatu itu mungkin oleh orang banyak itu tidak disukai, sehingga jika dia berpegang teguh dengan hal itu akan membuat mungkin dia akan tidak disukai oleh orang-orang tertentu yang memang tidak menyukai hukum-hukum Allah ditegakkan ya. Tapi dia tidak peduli, dia akan, kalau memang itu adalah perintah Allah, kalau memang itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan menurut Allah dan harus ditinggalkan karena Allah, maka dia akan lebih memilih itu meskipun orang lain membencinya, meskipun orang lain tidak menyukainya. Dia akan lebih memilih melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, demikian kawan. Ini sedikit ya kawan berbagi tentang mengenai cinta kepada Allah. Yang ini adalah merupakan salah satu dari tahap untuk kita bisa menjernihkan mata hati dan membuka indera ke-6 insya Allah. Ini adalah tahap yang ke-5 ya kawan, yang ke-5. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Jika ada salah saya mohon maaf. Banyak bicara tentunya banyak salah. Mohon maaf jika itu tidak berkenan di hati jenengan.